Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri Pendidikan Remaja Sebaya dan yang saya sayangi teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa Kalista Raisa dari nomor undi 4. Di sini saya ingin mempresentasikan satu materi yang berhubungan dengan usia remaja. Namun sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin memberikan satu kasus yang berhubungan dengan materi yang akan saya presentasikan. Ada satu kasus dari jurnal Mutiara Medica. Seorang korban bully dibawa oleh orang tuanya menuju ke psikiater. Dia mengalami bullying yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dia dibully secara fisik, yaitu dipukuli oleh pelaku. Selain itu juga dia dibully secara verbal, diejek, dikatai anak mami, dan dikatai pendek. Sehingga korban mengalami trauma, takut untuk masuk sekolah, takut bergaul bersama teman-temannya, serta yang paling berbahaya, korban sering menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok dan mencakar tubuhnya hingga banyak darah yang keluar. Selama wawancara dengan psikiater, korban juga kurang kooperatif, diam, jarang menjawab pertanyaan, sering menunduk, dan suaranya pelan. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengobatan, kondisi korban sudah mulai membaik. Dia sudah mau masuk sekolah walaupun belum penuh, serta sudah mau bermain dan bertemu bersama teman-temannya lagi. Dari kasus tersebut seharusnya teman-teman sudah mau tahu ya materi yang akan saya presentasikan. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Jika dilihat dari gambar ini, tentu teman-teman sudah mau tahu ya materi apa yang akan saya presentasikan. Materi yang akan saya presentasikan yaitu sebuah masalah yang sering terjadi pada usia remaja. Masalah apa sih yang sering terjadi pada usia remaja? Masalah yang sering terjadi pada usia remaja yaitu depresi pada remaja. Sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu tidak pengertian dari depresi pada remaja? Pasti teman-teman masih bingung kan? Pengertian dari depresi pada remaja yaitu suatu masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada usia remaja yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi cara remaja berpikir, merasakan, berperilaku, dan dapat menyebabkan masalah emosional, fungsional, dan fisik. Meskipun depresi dapat terjadi kapan saja dalam hidup, namun depresi remaja berbeda loh dengan depresi orang dewasa. Masalah-masalah seperti tekanan teman sebaya, ekspektasi akademis, dan perubahan tubuh dapat membuat perasaan naik turun pada remaja. Bagi beberapa remaja, perasaan sedih bukan hanya sekedar perasaan sementara, namun juga dapat menjadikannya gejala depresi. Setiap tindakan juga pasti memiliki dampaknya. Depresi remaja juga memiliki dampaknya. Lalu, apa dampak dari depresi pada remaja? Salah satu dampak dari depresi remaja yaitu prestasi di sekolah menurun. Di sini ada gambar seorang anak yang terlihat sedih karena mendapatkan nilai rendah. Kok bisa ya prestasi di sekolahnya menurun? Hal ini dikarenakan korban mengalami tekanan dari pelaku bully, sehingga prestasi di sekolah korban secara perlahan-lahan pasti akan mulai menurun. Dampak yang kedua yaitu ada gambar seorang anak yang menghadap ke tembok. Teman-teman ada yang tahu tidak maksud dari gambar ini? Maksud dari gambar ini adalah masalah perilaku di rumah, seperti menarik diri dari lingkungan keluarga. Jika di lingkungan keluarga saja sudah mulai menarik diri, bagaimana dengan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah? Tentu dia juga akan menarik diri. Jika sudah mulai menarik diri, bagaimana cara dia bersosialisasi dan mendapatkan teman? Dia akan mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Alhasil, dia akan mengalami stres dan depresi yang lebih tinggi lagi. Dampak yang selanjutnya, ada gambar berbagai macam narkotika. Teman-teman ada yang tahu tidak arti dari gambar ini? Pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Arti dari gambar ini adalah penyalahgunaan zat alkohol dan narkotika. Remaja yang mengalami depresi bisa saja melampiaskan apa yang dia rasakan kepada alkohol dan narkotika.
Karena menurut dia, dengan dia mengonsumsi alkohol atau narkotika, beban dalam hidupnya akan berkurang serta dia memperoleh kesenangan. Padahal pada kenyataannya bukan memperoleh kesenangan, justru dia akan mendapatkan dampak yang lebih buruk lagi. Apakah masih ada dampak dari depresi remaja yang lainnya? Tentu saja masih ada. Dampak dari depresi remaja yang lainnya yaitu perilaku beresiko. Perilaku beresiko seperti apa sih yang termasuk ke dalam dampak depresi pada remaja? Di sini ada gambar tangan yang terluka dan juga tangan yang lebam. Maksud dari gambar ini adalah perilaku beresiko menyakiti dirinya sendiri. Pada kasus tadi, korban juga sering menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok dan mencakar tubuhnya hingga banyak darah yang keluar. Ada lagi perilaku beresiko lainnya yang lebih berbahaya, yaitu melakukan bunuh diri. Ada gambar seseorang dan juga tali. Remaja yang mengalami depresi bisa saja memikirkan untuk melakukan bunuh diri. Kenapa dia memikirkan untuk melakukan bunuh diri ya? Karena menurut dia sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban dalam hidupnya. Dia juga menganggap setelah dirinya meninggal seluruh masalah akan terselesaikan, sehingga dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Kasihan ya teman-teman mereka yang mengalami depresi, mereka bisa memiliki dampak yang sangat buruk. Itu tadi beberapa dampak dari depresi pada remaja. Kita kan sudah belajar nih tentang dampaknya. Sekarang saatnya kita cari tahu yuk cara menghindari depresi pada remaja. Lalu bagaimana cara kita menghindari depresi pada remaja? Saya memiliki gambar seorang ibu dan juga anak. Mereka terlihat bahagia kan? Keluarga yang harmonis juga berperan penting loh dalam menghindari depresi pada remaja. Keluarga yang harmonis cenderung memiliki komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak, sehingga anak memiliki teman untuk bicara. Hal ini juga akan mendorong anak untuk bersosialisasi dan tidak terlalu lama mengurung diri di kamar. Yang selanjutnya, orang tua bisa menerapkan pola hidup sehat kepada anak, seperti memberi makanan bergizi. Saya memiliki gambar berbagai macam makanan bergizi. Ada nasi, sayur, buah, dan juga lauk pauk. Bukan hanya pada anak saja, orang tua bisa menerapkan pola hidup sehat kepada keluarga lainnya. Jika orang tua sudah menyiapkan makanan bergizi, kita sebagai anak jangan lupa untuk memakannya ya, agar kita semua juga sehat. Yang selanjutnya yaitu ada gambar alkohol dan juga tanda larangan. Apa sih maksud dari gambar ini? Maksud dari gambar ini adalah kita sebagai anak jangan jadikan alkohol dan narkotika sebagai pelampiasan masalah. Karena saat kita mulai mengonsumsi alkohol atau narkotika, beban dalam hidup kita justru kita akan mengalami gangguan kesehatan serta bisa memperparah depresi yang sedang kita alami. Sehingga orang tua juga harus memastikan bahwa anak tidak terlibat ke pergaulan bebas yang bisa menyebabkan mengonsumsi alkohol atau narkotika. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang yang sedang mengalami depresi? Cara kita menghadapi orang yang sedang mengalami depresi yaitu lakukanlah pendekatan dan bujuk orang tersebut secara perlahan-lahan agar mau berkonsultasi ke pihak medis. Jika diri kita sendiri yang mengalami depresi, jangan takut untuk berkonsultasi ke pihak medis ya. Kita bisa menemui psikiater dan juga psikolog. Kedua tokoh inilah yang akan membantu kita dalam mengatasi depresi yang sedang kita rasakan. Nah, itu dia materi tentang depresi pada remaja. Dari materi yang telah saya sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulannya loh. Lalu, apa kesimpulan dari materi tentang depresi pada remaja? Kesimpulannya, remaja rentan mengalami depresi. Salah satu penyebab depresi pada remaja kita bisa mengambilnya pada kasus, yaitu dibully oleh teman-temannya. Dampak dari depresi remaja sendiri sangat berbahaya. Salah satu contohnya melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, peran dari orang tua dan dari anak sendiri sangat diperlukan dalam menghindari depresi pada remaja. Juliani Peters pernah berkata, tidak ada obat anti depresi di dunia ini yang akan mengubah masa lalu. Jadi, ayo lakukan hal-hal positif, lakukan hal-hal menyenangkan agar kita terhindar dari depresi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.